Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan, pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang, bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka. Dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church ya. Yang D ini development of the poor. Saya kagum pada saudara saya ya, pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa. Family dan juga saya kasih contoh tadi government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa. Bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman. Tetapi engage dengan dunia ini. Dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan secara kebetulan saudara ada di tempat ini, tapi kita mau membawa hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Menyembah Dia selama-lamanya. Haleluya. Kami berikan pujian kepada Engkau Tuhan. Yesus. Kami rindu kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur pada Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita sembah Dia, Raja mulia, Engkau berkuasa. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, kami berhasrat penuh kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu pujian, hanya bagimu kemuliaan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Raja yang berkuasa, pusat penyembahan dari seluruh hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau berkuasa.
kesudahan segala zaman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau pemenuh seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau memegang setiap hidup kami dan menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau kami ada di kota Jember ini Tuhan, semua dengan berkat-Mu melimpah buat kota ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan, karena penyertaan-Mu dahsyat dan ajaib. Dan Engkau Allah yang luar biasa, yang menciptakan segala-galanya. Juga Engkau menciptakan setiap kami menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih setia-Mu melimpah di kota ini Tuhan. Dan Engkau menyatakan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sebagai warga kerajaan-Mu akan mempertontonkan kebenaran Tuhan, akan mempertontonkan segala sesuatu kelimpahan Allah di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami, urapi setiap kami menjadi delegasi-delegasi-Mu di tengah dunia ini Tuhan, untuk menyatakan bahwa kami adalah garam dunia Tuhan. Dan kami adalah terang dunia yang akan menyala-nyala bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat seluruh pemimpin-pemimpin kami di Rock International Ministry Tuhan. Dari Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Bapak Ishak Sutanto Lati beserta istri Tuhan. Dan juga Bapak Beni Kristanto beserta istri di tempat ini Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, kami boleh dibawa untuk kami semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Berkati seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bawa mereka kepada satu tingkatan-tingkatan di mana mereka boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Membawa seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat kemenangan yang Tuhan berikan, yang akan kami rayakan di hari Minggu ini Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib. Rancangan Tuhan penuh dengan kedahsyatan. Dan setiap kami warga kerajaan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Segala pujian bagi Raja di atas segala raja yang berkuasa. Karena Dia Allah yang dahsyat di tempat kudusnya, amin. Oh, haleluya. Jesus Raja mulia. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah.
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Dia dahsyat di dalam seluruh kehidupan kita yang kudus. Amin. Haleluya. Datang dan bertahtalah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Raja yang mulia, yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Engkau pencipta segalanya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau yang memiliki setiap kami, Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Engkau pemilik kehidupan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Raja yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dahsyat Allah kita, berkuasa selama-lamanya. Amin. Kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kita semua.
Dan kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kemenangan Tuhan, penyertaan-Nya dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Jesus. Penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Oh Jesus. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan, tubuh pertahananku. Segala kekhawatiranku ku serahkan padamu. Sungguh nyata kuasa-Mu. Yang menyertai setiap kami sampai pada kesudahannya. Oh Jesus. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan, tubuh pertahananku. Segala kekhawatiranku ku serahkan padamu. Sungguh nyata kuasa-Mu.
sebab kau di sisiku. Amin. Inilah janji yang Tuhan berikan buat setiap kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau senantiasa menyertai kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah pengharapan kami hanya tetap tertuju kepadamu. Oleh sebab itu, pagi hari ini, malam hari ini, berbicara buat setiap kami Tuhan. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan selagi kami hidup ini. Berbicara buat kami, mengurapi, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan kirimkan buat kami untuk berbicara buat kami. Kami percaya otoritas dari surga menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan ilahi buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalomnya lemes. Shalom. Ya, sekalipun ini akhir bulan, tapi semangatnya seperti awal bulan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, karena pandemi, jarak ya, kalau jarak tidak pernah memisahkan. Pandemi memisahkan beliau ini dengan kita saudara, karena tiap tahun biasanya beliau ke sini gitu ya. Karena pandemi berarti 2020 3 tahun yang lalu saudaraku ya. Rasanya sudah 3 abad. Ya, kita akan dilayani oleh hambanya dari Kalimantan, dari Banjarmasin. Di sini ada banyak anak-anak Kalimantan, Mak, dari Tanjung Selangor. Nah, itu nah, Tanjung Selangor ya. Bentar lagi katanya ada kereta dari sana ya, ke Pontianak gitu ya. Jadi malah pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Banjarmasin. Mari beri tepuk tangan buat Bapak Kristianus Freddy. Mari Pak. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, 3 tahun tidak terasa ya. Oke, saya bersyukur kita masih sehat, diberikan Tuhan kekuatan, ya, pemeliharaan Tuhan atas kita. Tentu ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Sementara teman-teman kita yang lain mungkin sebagian, atau keluarga kita yang lain sebagian sudah pulang karena tugas mereka sudah selesai, entah melewati COVID atau sebagainya. Tapi bersyukur kalau hari ini saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesempatan untuk hadir di dalam setiap ibadah yang diselenggarakan. Ini berarti Tuhan masih belum selesai dengan saudara dan saya. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. Karena kematian itu tidak menunggu Anda sakit. Kematian itu tidak menunggu Anda nanti sudah tua. Kematian itu tidak menunggu Anda sudah berolahraga atau belum. Sewaktu-waktu. Karena Alkitab mencatat, Daud pernah berkata, jarak antara aku dengan maut hanya 1 langkah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan hanya 1 detik. Itu sebabnya berjaga dan terus berdoa. Nah saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul kesetiaan yang bernilai tinggi. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang pintar, banyak orang yang punya titel, punya gelar yang seabrek-abrek, tapi yang jujur dan setia itu sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Oleh sebab itu di dalam terjemahan yang lain berbunyi begini, banyak orang mengaku diri mereka taat dan setia. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Amsal sudah jauh-jauh, ribuan tahun yang lalu sudah kasih tahu itu. Nah oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan, lebih baik piara anjing daripada piara manusia. Coba saudara renungkan, kalau saudara punya piaraan anjing, katanya 1 kali kita kasih makan anjing, itu bisa ingat selalu loh dengan yang beri makan. Tapi manusia kadang bisa menusuk dari belakang. Tapi di sini pasti tidak ada, semua di sini jemaatnya baik-baik. Ada di sana, kadang-kadang
gembalanya pun diceritain. Padahal setiap minggu didoakan supaya diberkati berlimpah-limpah. Di sini semuanya baik-baik dan tetap setia kepada gembalanya yang bernama Bapak Pendeta Beni Kristanto beserta Ibu. Loh kok enggak ada amin? Ini tidak ada pesan sponsor, saudara yang kasih Tuhan. Tapi siapa lagi yang membela gembala? Kalau tidak sesama gembala kan begitu. Enggak, saudara, saya percaya semua jemaat di sini baik-baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan. Hidup kita di dunia ini untuk apa sih, saudaraku? Untuk kumpulin uang? Untuk kumpulin harta? Satu kali saya menerima postingan. Ya, dikatakan, Rip, kembali ke rumah Bapa di sorga, Om Mohtar Riyadi. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah pendiri Lipo Bank. Meninggal di usia 97 tahun. Wow, luar biasa. Tapi yang saya tahu beliau juga takut Tuhan. Namun yang menjadi perenungan saya itu begini, saudaraku. Aset beliau pasti banyak. Kekayaan beliau juga pasti banyak. Namun pada waktu menutup mata, apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Apakah, coba saudara renungkan, sebenarnya keluar sedikit dari konteks dari apa yang saya khotbahkan. Coba Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan supaya mereka sama seperti kita dan mencerminkan teladan kita. Dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan kehendaki bukan supaya kita ngumpulin harta, bukan supaya successful, bukan, tetapi keserupaan dengan Allah. Renungkan saudaraku, sudahkah kita serupa dengan Allah? Sudahkah kita mencerminkan keteladanannya? Kita ada di dunia ini untuk apa sih, saudara yang dikasihi Tuhan? Alkitab mencatat kamu dari sorga. Iya kan, Alkitab mencatat kamu dari sorga, ke sana juga kita akan kembali. Artinya sekarang kita adalah duta-duta Kristus atau representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus di dunia ini. Harusnya yang kita ceritakan tentang kerajaan Allah. Yang kita ceritakan ada pengampunan. Hidupmu berdosa seperti apapun, masih ada pengampunan, bukan penghakiman. Orang Kristen di akhir zaman ini paling gampang menghakimi orang. Padahal belajar dari Tuhan Yesus. Kedapatan perempuan berzina. Kemudian orang berkata, nih guru, perempuan ini berzina loh. Hukum Musa adalah rajam. Bagaimana menurut engkau? Yesus hanya menulis di tanah. Dan kemudian dia bangkit. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Pertama kali lemparin perempuan ini dengan batu. Semua orang lari. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus kemudian melayani seorang perempuan Samaria. Ini keberhasilan pelayanan yang seharusnya setiap orang percaya itu seperti ini. Apa Tuhan Yesus berkata? Dosamu besar. Kamu pelakor. Kamu pelacur. Apa seperti itu? Enggak. Yang dia sentuh bagian jiwanya. Pada waktu tersentuh bagian jiwanya, kemudian perempuan ini berasa ada sesuatu yang dia tidak dapatkan selama ini. Beri dong kalau gitu aku air itu. Air kehidupan itu supaya aku tidak menimba air di sini lagi. Kenapa? Alkitab mencatat perempuan itu mengambil air atau menimba air setiap jam 12 siang. Kenapa tidak mengambil pagi hari? Harusnya mengambil air pagi hari. Karena dinyinyir. Pelakor. Pelacur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci. Coba bercermin dengan firman Allah. Apakah kadang-kadang orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghakimi orang lain lebih baik dari yang dihakimi? Ini loh saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo, kalau kita berkata kita adalah anak Allah, harusnya kita serupa. Keteladanan. Karena di dalam bahasa Ibrani itu adalah selem. Selem itu adalah bayangan, shadow. Nah saudara, kalau misalnya saya berjalan seperti ini, maka bayangan saya itu juga sama. Saya bergerak seperti ini juga harusnya sama.
Berapa banyak kita berkata aku adalah anak Allah, tetapi bertolak belakang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kembali supaya tidak terlalu jauh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat banyak orang yang mengaku diri mereka taat, setia. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Kalau waktu masih kecil-kecil saudaraku, papi saya itu paling suka mengasihi wejangan. Ini penting buat bapak-bapak. Ya, jangan hanya main games. Jangan hanya main games, nasihati anak-anakmu. Dulu karena kami susah saudaraku ya. Jadi tidur di satu bedak seperti itu, enggak ada kamar. 8 orang, saya 6 bersaudara, papi mami saudaraku. Jadi dia memberikan nasihat kadang-kadang itu saya tutup telinga dengan bantal. Tapi tetap tembus. Iya setiap malam. Tapi yang sampai sekarang masih nempel. Yang pertama, jujur. Yang kedua, jaga nama. Yang ketiga, jangan pernah menghendaki barang orang yang bukan milik kamu. 3 itu yang nempel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu kemanapun saya pergi saya jaga. Saudara. Nah, dan betapa bangganya saya dilahirkan dari keluarga, dari papi mami saya. Saya bangga saudaraku. Dari 6 bersaudara, 5 sarjana. 1 lulusan STM. Walaupun saya terlambat karena waktu dalam keadaan ekonomi kami susah. Waktu baru naik ke kelas 2 SMA. Waktu naik ke kelas 2 SMA, saudaraku baru 1 bulan, mungkin enggak sampai 1 bulan. Saya harus DD, bukan DO, DD, drop dewe. Saudara, karena ekonomi, papi saya berkata, gimana, kamu mau kerja atau mau teruskan? Kalau teruskan mentok selesai. Saya katakan, saya pikir dulu, masih sayang, masih pengen sekolah. Akhirnya tahun 75 saya bekerja. Umur masih 17 tahun bekerja. Kemudian baru adik-adik semua saya naik. Di tahun 2000, 25 tahun saya tidak sekolah. Kemudian masih ada gairah untuk sekolah. Saya cari informasi. Kemudian akhirnya dapat ujian persamaan terus sampai S3. Saya katakan membalap saudaraku. Nah 5 sarjana, 1 yang nomor 3 sarjana, bukan sarjana, dia lulusan STM. Saya ngomong sama mami saya, mami bangga ya. Mami bahagia di hari tua. Ya puji Tuhan. Saudara lihat. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan yang betul-betul setia dan itu adalah sukar ditemukan. Waktu 75 saya bekerja. Sampai tahun 92 di tempat yang sama tidak pernah berubah. Di tempat itu saya bekerja. Sampai saya melangkah full timer sebagai hamba Tuhan. Itu pun minta tanda-tanda dari Tuhan. Kalau sekarang gampang sekali tidak cocok dengan gembala. Keluar, dirikan gereja. Yang ditarik jemaat itu juga. Hanya perpindahan gereja, perpindahan jemaat hanya pindah-pindah gereja. Ngapain? Dengar baik-baik saudara kasih Tuhan. Anda jangan pindah dari tempat ini. Kecuali kalau tempat ini tidak lagi mengajarkan Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Yesus Penebus. Yesus Anak Allah. Kalau itu tidak diajarkan, lebih baik keluar dari gereja ini. Tapi kalau di gereja ini masih diajarkan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan ditinggikan. Jangan pindah gereja-gereja lain percuma, sama aja ada kelemahannya, ada kekurangannya. Terutama nanti saya akan berbicara sesudah ini nanti kita harus seperti apa. Nah oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, kita bisa berkata taat dan setia. Tapi taat dan setia kepada siapa? Ini yang pertama. Pertama adalah setia kepada Tuhan. Pertanyaannya, Anda sudah setia kepada Tuhan? Berani sampai mati setia kepada Tuhan? Kita lihat contoh Stefanus. Di dalam Kisah Rasul pasal 7. Ayat yang ke-54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu. Sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya.
Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Setia kepada Tuhan sampai mati. Sekarang apakah jemaat masih setia kepada Tuhan? Menghadapi proses hidup, menghadapi masalah dalam rumah tangga, menghadapi setiap pergumulan yang mudah-mudah putus cinta di batas kota. Masih tetap setia melayani Tuhan? Masih tetap setia mengiring Tuhan? Atau berkata, untuk apa ke gereja? Untuk apa melayani? Sekarang Timotius sudah mengkhianati aku. Padahal Timotius lepas masih ada Markus, masih ada Petrus, masih ada Lukas. Iya kan saudaraku? Kenapa harus cari di tempat-tempat lain? Kalau mau cari jodoh, cari di gereja aja jauh lebih baik. Tapi yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jangan lihat kekayaannya itu nomor sekian. Lihat hatinya. Lihat kehidupannya, apakah dia mengasihi Tuhan? Enggak. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi pekerjaan Tuhan, dia mengasihi orang tuanya, pasti dia akan mengasihimu. Halo, ada orang enggak? Cari mantu juga seperti itu. Cari mantu juga seperti itu. Iya kan saudaraku, jangan lihat, bodinya seksi. Halo, seksi bisa berubah boy. Bisa berubah, tahu enggak? Kalau sudah umur 50, 60, kalau Anda lihat gitar betot, itu bisa berubah jadi, kalau mencari gitar Spanyol bisa berubah jadi gitar betot. Oh, cari yang mukanya kencang, lihat aja pada waktu tidur di usia 50, 60, keriput. Iya, cari yang cinta Tuhan. Cari yang mengasihi Tuhan. Cari yang tetap setia. Siapa lagi kita lihat contoh yang lain, yaitu Paulus, saudaraku. Dia tetap setia sampai akhir. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 31. Saya baca aja ayatnya, saya tidak terlalu banyak mengupas di sini. Apakah mereka seorang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Saudara lihat kehidupan Paulus. Penderitaan yang dia alaminya, tapi dia tetap setia. Dia berkata, aku sudah sampai garis finish. Sebelum dia kenal Tuhan Yesus, hidupnya enak. Banyak pengikut. Tapi sesudah dia mengenal Tuhan, dia katakan semua dianggap sampah. Saudara dan saya sudah mengenal Tuhan. Beda mengenal dengan tahu. Saya katakan, kalau Anda bertanya saya, Pak Freddy tahu, Pak Jokowi tahu. Kenal beliau? Enggak. Kenapa? Ya saya enggak pernah ketemu beliau.
Saya tidak tahu jam berapa beliau bangun pagi, jam berapa beliau tidur malam, apa makanan kesukaan beliau, saya tidak tahu. Siapa yang kenal beliau? Istri dan anak-anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah kita sudah mengenal Allah? Atau hanya sekedar tahu siapa dia? Beda. Nah, itu sebabnya Paulus dia tahu persis. Dia bukan hanya sekedar tahu siapa Allah. Dia mengenal siapa Yesus itu. Yang kedua, setia melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Mendengar, melakukan dengan setia. Jangan pilih-pilih. Banyak orang Kristen itu pilih-pilih seperti Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden. Pada waktu mereka tahu mereka telanjang, apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat mereka mengambil daun pohon ara dan menyematnya, kemudian membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Banyak orang Kristen seperti itu. Saya coba saudaraku pernah berpikirkan, pasti cara saudara berpikir sama dengan saya. Pada waktu mengambil daun pohon ara, tidak mungkin ambil yang sudah kuning atau yang layu. Yang diambil, yang dipilih pasti yang lebar, yang hijau, supaya kuat, supaya tidak rusak. Pada waktu disemat dan dibuat cawat. Dipikir sudah menutupi ketelanjangan. Berapa banyak orang Kristen menutupi ketelanjangannya dengan pembenarannya sendiri. Dengan pembenarannya sendiri. Apakah itu menyukakan hati Allah? Dia berpikir sudah tertutup ketelanjangannya. Apakah itu sudah cukup? Enggak. Kejadian 3:21. Saya singgung sedikit di sini. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bukan mengenakan sendiri. Tuhan Allah mengenakannya kepada mereka. Kalau membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang yang harus disembelih dulu. Baru kulitnya dibuat pakaian. Bukankah firman Tuhan berkata Yesus anak domba Allah yang tersembelih atau yang disembelih. Saudaraku, itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, bukan karena berbuat baik, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang memberikan keselamatan, anugerah keselamatan bukan karena usaha kita, bukan kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik, bukan. Tapi pemberian dari Allah. Dia mengenakannya. Nih lo, percaya Yesus, kamu akan selamat. Jadi jangan pakai pembenaran sendiri, saudara yang dikasihi. Nah, kita kembali ke dalam Ulangan. Mendengar, lakukan dengan setia, maka berkat sampai dengan ayat 14. Tetapi sebaliknya, dari ayat 15. Ini orang yang mendengar tapi yang tidak melakukannya dengan setia. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Menjadi PR, baca di rumah nanti. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Anda akan lihat bagaimana untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Dan bagaimana kalau kutuk itu menimpa seseorang. Padahal Yesus sudah ambil alih kutuk itu. Harusnya orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk. Dengar baik-baik. Kalau Yesus sudah ambil alih kutuk itu, harusnya kita tidak lagi berada di bawah kutuk. Tapi kenapa orang Kristen masih mau hidup di bawah kutuk? Jawabannya, karena tidak mentaati firman Tuhan. Orang yang melanggar, memberontak terhadap firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, berarti dia mau dihidup di bawah kutuk lagi. Rugi kan? Rugi. Makanya Tuhan Yesus berkata, belajar denganku. Ulangan 28, Matius 11, ayat 28 sampai 30. Belajar kepadaku. Ya toh, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Belajar kepadaku, karena aku
lemah lembut. Nah seterusnya saudaraku, oke, sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, saya naikkan satu pujian yang saya karang, bukan penciptanya Tuhan Yesus, saya hanya mengarang aja saudaraku yang ditolong oleh Roh Kudus. Kalau mau tahu, klik nama saya nanti, lihat di YouTube pasti keluar. Oke, silakan. Aku ada untuk melayani-Mu Tuhan. Ku tercipta untuk jadi penyembah-Mu. Seluruh hidupku adalah milik-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Aku ada untuk melayani-Mu Tuhan. Ku tercipta untuk jadi penyembah-Mu. Seluruh hidupku adalah milik-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Biarlah mulutku memuji-muji nama-Mu, tanganku ku angkat untuk memuliakan-Mu, kakiku melangkah untuk mencari jiwa-jiwa. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Aku ada untuk melayani-Mu Tuhan. Ku tercipta untuk jadi penyembah-Mu. Seluruh hidupku adalah milik-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu. Biarlah mulutku memuji-muji nama-Mu, tanganku ku angkat untuk memuliakan-Mu, kakiku melangkah untuk mencari jiwa-jiwa. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Biarlah mulutku memuji-muji nama-Mu, tanganku ku angkat untuk memuliakan-Mu, kakiku melangkah untuk mencari jiwa-jiwa. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima
Terima kasih. Yang ketiga sekarang saudara dikasih, Tuhan setia kepada siapa? Jadi yang pertama setia kepada Tuhan. Yang kedua setia untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga setia kepada dengan pasangan hidupnya. Saudara, saya kaget beberapa waktu yang lalu saya pernah bicara kepada seorang rekan dari pengacara. Dia berkata, sekarang ini sedih loh Pak Pendeta, banyak orang-orang Kristen bercerai. Hah? Iya. Aduh, kita ini sedang berada di penghujung zaman akhir loh. Jangan bercerai saudaraku, jangan. Alkitab mencatat, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun alasannya. Makanya sebelum menikah tuh doa dulu sama Tuhan. Doa sungguh-sungguh, dengar baik-baik kekasih Tuhan. Kenapa sih terjadi perselingkuhan? Apakah yang berselingkuh orang-orang susah? Tidak. Hanya merasa tidak nyaman kan? Saya tidak nyaman lagi. Kenapa tidak nyaman? Kenapa tidak diciptakan rasa nyaman untuk suami istri? Kenapa? Nah, saya pernah khotbah dan saya katakan masalahnya adalah karena tidak ada waktu lagi untuk bersama dengan pasangannya. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Coba dulu waktu pacaran. Iya kan saudaraku? Dulu waktu pacaran, waktu jalan-jalan, si pacar kesandung batu yang dimarahin. Dasar batu, tidak punya mata. Nanti kalau sudah menikah, si istri baru bangun tidur, geliang-geliang kesandung kaki kursi. Dasar mata ditaruh di mana? Ya mata ditaruh di sini dong. Dulu waktu pacaran gandengan mesra banget. Sudah menikah punya anak 2, 3, 4 berbaris. Anak nomor paling kecil di depan. Nomor 2, 3 dan seterusnya. Maju jalan. Tidak ada lagi kemesraan. Tidak ada lagi gandeng harus. Dulu kan waktu pacaran kan kita dibatasi dengan waktu dan tempat. Kalau sudah berkeluarga, sudah kawin, kenapa tidak ada lagi batas waktu? Kenapa tidak gandengan? Yang penting jangan gandeng istri orang. Jangan gandeng suami orang. Peluk istri, peluk suami. Jangan peluk suami orang, jangan peluk istri orang. Itu yang penting. Biar orang lihat, ini suami istri ini tambah tua, tambah mesra aja. Harusnya dunia lihat seperti itu. Prinsipnya gini loh. Tambah tua itu saudaraku seperti segitiga. Nempel seperti bukan dibalik. Tambah tua tambah jauh. Enggak seperti itu. Nah ini yang saya renungkan tuh begini loh. Hidup itu perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan. Anda kerja harus kerja. Alkitab katakan kalau enggak kerja jangan makan. Jangan malas. Makanya kalau cari mantu, cari calon suami, tanya usahamu apa, kerjamu apa. Kalau hanya main games, jangan dipakai, jangan dijadikan suami. Malas, walaupun orang tuanya kaya. Jadi anak papa ngapain tidak bertanggung jawab. Tak lihat usahamu apa, kerjamu apa. Kalau cuma pengangguran, hanya mengharap orang tua yang kaya, cari yang lain. Walaupun pas-pasan tapi dia bekerja, berkat bisa datang dari Tuhan. Karena Alkitab mencatat berkat ada atas kepala orang benar. Kalau suami benar, maka berkat ini akan turun saudaraku. Karena suami itu adalah kepala. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerja perlu kerja. Tetapi begitu kerja, makannya yang sehat, jangan rakus. Kucing, anjing, cacing dimakan semua, ya cepat mati. Mentang-mentang banyak duit, iya kan? Harusnya kerja, makannya yang sehat. Makan yang sehat, jangan rakus. Kemudian sesudah itu istirahat yang cukup. Yang seterusnya apa? Olahraga juga ada. Memang Alkitab katakan latihan badani sedikit manfaatnya, tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Sedikit gunanya, tapi bukan berarti tidak berguna. Ada olahraga, nah ini pentingnya kelima, healing. Yang punya anak tinggal kepada mertua, Pak, Ma jaga anak. Kamu mau kemana? Kami mau pacaran lagi. Harusnya seperti itu. Ini gak ada waktu, cuma buka toko, buka pagi, tutupnya malam. Mau ngomong sama istri sudah tidur. Coba, enggak ada waktu. Bangun pagi-pagi suami yang masih tidur.
Makanya yang melayani bebek gombel. Ya kan gak ada waktu lagi gitu loh. Coba saudaraku kerja mati-matian, lu sudah umur 50, 60, karena biasanya umur kepala 4, 5, 6 itu penyakit muncul. Karena hasil tabungan di masa muda. Makanya rakus. Nah, duitnya banyak tapi store ke Moon Elizabeth. Store ke dokter, maaf kalau ada dokter di sini. Puji Tuhan November yang lalu saudaraku. November yang lalu saya check up ke Malaka, general check up. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, nggak ada bintang merah. Puji Tuhan di usia hampir nanti bulan Juni 66 tahun loh. Tapi kan seperti 17 tahun kan. Sehat, kenapa? Saya jaga. Makan saya jaga. Kalau sudah sakit tuh bikin sendiri sakit, yang jaga sakit, duit sakit. Semuanya susah. Makanya sehat itu murah saudaraku. Yang sakit, yang mahal itu pada waktu sakit. Dokter, rumah sakit. Wah rugi semua tuh. Ayo jaga. Jadi sekali lagi kerja. Yang kedua makan yang sehat. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat ada olahraga jalan-jalan aja. Yang kelima ini penting. Healing. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Harusnya gitu. Tambah tua tambah mesra. Amin. Saya kasih tahu. Jangan pernah mentang-mentang masih muda nih suami-suami kadang-kadang tidak pernah menghargai istri. Dengar baik-baik. Saya tidak ngadu domba. Laki-laki itu tambah tua. Jalannya cepat-cepat. Tapi enggak sampai-sampai. Yang istri tambah tua tambah sehat loh. Saya khawatir pembalasan dendam di hari tua. Saya katakan ini bukan adu. Marah dia. Ini bukan adu domba saudaraku. Saya khawatirnya gini loh. Sama opa, sama cucu. Si oma ke mall. Kong duduk ya, jangan kemana-mana. Soalnya jalannya nggak cepet-cepet tapi nggak sampai-sampai. Si oma bilang, Cuk, kita ke Sogo, biarin sendirian. Itu pembalasan di hari tua, saya katakan. Hargai istrimu, sayangi suamimu, mumpung masih sama-sama sehat. Bapak-bapak dengarkan baik-baik, begini loh. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tidak pernah menghargai istri. Kasar dengan istrinya. Dengar, pada waktu pacarmu yang sekarang jadi istrimu, menyerahkan hidupnya kepadamu, bukankah dia percaya bahwa engkau bisa merawat dan mengasihi dia? Di dalam pernikahan, sebelum saya tumpang tangan, saya bertanya kepada orang tuanya, Pak, Bu, pernahkah selama ini ibu mencambak rambut anakmu dan menempeleng memukul dia? Kepada orang tua dari yang perempuan. Enggak. Saya tanya sama calon si mempelai pria, dengar baik-baik. Kamu sanggup merawat dia, menjaga dia, dan tidak memukul dia? Kalau kamu tidak sanggup merawat, mengasihi dia, dan tidak memukul dia, lanjut. Tapi kalau kamu tidak bisa mengasihi dia dan mau menganiaya dia, lebih baik batal. Karena istri itu bukan sansak hidup, dijadikan untuk latihan tinju, enggak. Lebih baik jangan dikawin kalau mau dipukuli, jangan. Dari sekian juta laki-laki yang sedang antri, Anda terhormat mendapat kesempatan dipilih oleh istrimu untuk mengasihi dia. Lu begitu mengasihi, begitu dipercaya oleh orang tuanya, begitu istrimu menyerahkan diri kepada suaminya, lu kok dipukuli? Lo kok tidak disayang? Kan Pak itu aja Pak. Sudah tuh. Ini kelihatannya lebih enak nih. Cek. Nah, kan lebih enak. Jadi masa dipukuli, masa dijadikan sansak hidup, harusnya disayang. Orang tuanya, dia itu bayangkan. Dia sudah tinggalkan zona nyaman dari keluarganya. Dia tinggalkan zona nyamannya. Hanya untuk suaminya yang belum jelas
Ini mengasihi dia enggak? Bayangkan pengorbanannya. Iya kan? Ini perenungan saya loh saudaraku. Dia tinggalkan zona nyamannya, dia berpisah dengan papa mamanya, dengan saudara-saudaranya. Hanya mengikuti suami yang belum jelas. Dan dia percaya bahwa suaminya pasti bisa merawat dia lebih dari orang tuanya. Jangan dipukuli, jangan dianiaya, jangan digoblok-goblokin. Masih ada enggak di sini suami-suami yang ngomong sama istri, dasar perempuan babi, dasar kucing, gila lo? Ada enggak laki-laki di sini yang masih bapak-bapak masih jumpai suami istrinya seperti itu? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Dengar baik-baik saudaraku, istri itu bukan untuk disumpahi. Dengar ibu-ibu yang sudah terlanjur menikah, kalau punya suami yang suka marah-marah, nyumpahin, kadang-kadang kebun binatang, diam. Jangan marah. Kalau suami berkata, dasar gila lo, haleluya. Dasar perempuan bodoh, oh puji Tuhan. Loh, dibodoh-bodohin, digila-gilin masih puji Tuhan, haleluya. Lah iyalah Pak, sudah tahu aku bodoh mau kawin dengan aku yang bodoh, siapa yang paling bodoh? Dasar perempuan gila. Ya iyalah Pak, sudah tahu aku gila mau kawin dengan aku yang gila, siapa yang paling gila? Mikir. Suami yang bijaksana, suami yang baik, dia menjadi pelindung buat istrinya. Dan dia akan mengasihi istrinya. Cuman satu orang yang bilang amin. Udah gak enak banget nih firman Tuhannya pagi hari. Bisa gak diundang lagi. Oh haleluya. Saya enggak tahu di sini saudaraku Pak Ben enggak cerita apa-apa. Tapi kalau ada yang sampai berbuat seperti ini, ayo berubah, bertobat. Jangan hianati istrimu. Istri-istri jangan hianati suamimu. Ciptakan rumah tangga itu yang bahagia. Saya bilang sama istri saya, kita ini masih pacaran ya. Jangan bilang suami istri, pacaran. Iya saudaraku. Ya, biar orang lihat kemesraan kita. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh setia dengan pasangan hidupnya masing-masing. Jangan berkhianat. Jangan mengkhianati. Karena Alkitab mencatat, hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaat. Omong kosong. Orang mengatakan aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan istri, dengan suami yang kelihatan aja enggak akur. Apalagi tidur sampai pisah kamar. Benarkah di gereja haleluya, haleluya, puji Tuhan, lompat-lompat. Di rumah berantem dengan istri. Apalagi sampai tidak tegur sapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya jangan sampai tidak setia dengan pasangan hidupnya. Apalagi selingkuh. Tuhan Alkitab mencatat di dalam Maleakhi pasal 2. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Alkitab tidak mencatat, janganlah orang tidak setia dengan istri mudanya. Jadi yang punya istri muda, kembalikan, lepaskan. Alkitab mencatat seperti itu karena Allah membenci perceraian. Orang yang bercerai, hidupnya pasti tidak nyaman. Hidup ekonominya pasti tidak nyaman. Ya, karena Tuhan membenci perceraian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang dicari? Perselingkuhan apa sih yang dicari? Hanya kenyamanan kan? Ayo suami istri kembali, kita buat yuk. Bagaimana supaya rumah tangga kita menjadi nyaman? Ayo healing, tinggalkan anak-anak yang sudah besar. Jalan-jalan mumpung masih hidup. Karena gini loh, kita ini setiap hari umur kita ini dipotong loh saudaraku. Hari ini umur dipotong lagi. Besok dipotong lagi, jadi sebenarnya tidak cocok kalau kita hadir di ulang tahun yang nyanyi gini, panjang umurnya, padahal umurnya tambah pendek loh. Tapi kalau nyanyi pendek umurnya, Anda kan diusir. Benar enggak saudara? Loh kok mau ya manusia ditipu-tipu kayak gitu ya? Iya kan saudara? Ada orang berkata, baru di ulang tahun kan bulan lalu kok mati? Iya pendek umur. Umur kita ini tambah pendek loh saudaraku. Bukan tambah panjang. Ayo setia dengan pasangan hidupnya mumpung masih sama-sama. Ada waktunya pasti. Kita akan dipisahkan melalui kematian. Tapi kalau waktu terpisah melalui kematian, hubungan tidak harmonis, Anda akan menyesal seumur hidup. Anda akan menyesal. Makanya sekali lagi, selagi ada waktu, selagi masih bersama-sama, saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada yang sempurna. Suami ada kekurangannya, istri ada kekurangannya. Mari masing-masing bercermin. Ingat waktu masih pacaran,
Ingat waktu naik sepeda goncengan. Ingat waktu jalan bersama-sama. Ayo, masa kalah dengan anak-anak muda zaman sekarang? Anak muda zaman sekarang belum 20 tahun sudah panggil ayah bunda. Ini sudah 20 tahun, sudah 30 tahun menikah, hanya panggil Leong, apa wah. Tapi itu tidak ada di sini kan, kalau ada minta maaf, hanya pinjam namanya aja. Kenapa kita sampai kalah dengan anak muda zaman sekarang? Ayo berubah dong, panggil bebek kek, sayang kek, iya kan? Nah saya sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik-baik Anda yang punya mobil. Kalau tidak dibukakan pintu mobil, jangan naik mobil. Suami-suami bukakan mobil untuk istrinya. Naik mobil, ada jemaat kita di Banjarmasin. Iya Pak, saya sudah tunggu-tunggu dari bukakan mobil, naik Grab. Harus dong menghormati istrinya. Ya kan? Kapan lagi menyenangkan istrinya? Bukakan pintu. Saya sudah terbiasa kayak gitu saudaraku. Sehingga kalau ibu-ibu masuk mobil, dah Bapak Gembala membukakan pintu. Seperti itu. Sehingga satu kali di muka gereja kan ada iupan ya, apa sih? Ya iupan lah, kanopi. Saya tunggu, ini di sini kemudian saya di seberang. Begitu ada mobil lewat, kemudian menunggu keluarganya masuk, ada oma-oma, saya bukakan pintu. Dia akan berkata, loh, kok Bapak Gembala harusnya tugas kita nih para diaken. Untuk itu kita tidak perlu, kamu lo diaken, kamu lo enggak. Itu adalah otomatis. Otomatis. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayo ibu-ibu yang punya mobil bersama dengan suami jangan aja, lipat tangannya. Ngomong gini, ingat enggak? Tadi Bapak Gembala ngomong apa? Ngomong lagi enak ya. Yang keempat setia dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Pak, waktu saya berapa lama lagi Pak? Jangan dong. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayo kita lihat, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Perhatikan baik-baik saudara. Di sini dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Bisa goyah? Enggak bisa. Saya bisa goyah? Bisa. Ya manusia biasa bisa goyah, tapi Alkitab kan jangan goyah. Giat selalu di usia seperti ini, bukannya mau pensiun, enggak. Ada kesempatan memberitakan Injil, saya akan tetap kemanapun. Ya karena apa? Justru garis finish itu sudah nampak, mahkota yang disediakan itu sudah kelihatan. Kenapa hari-hari ini malah mundur dari pelayanan? Justru harus lebih bergairah. Nah itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan, setia dalam pelayanan yang dipercayakan. Sebab disingkatan apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bukan dalam melayani Tuhan loh. Setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Tetapi orang percaya harus melayani pekerjaan Tuhan. Dusta besar. Kalau orang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi pekerjaannya. Dusta besar kalau orang berkata aku melayani Tuhan, tapi tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, Tuhan Yesus ngomong kerajaan sorga sama seumpama seorang yang mempunyai kebun anggur. Dia mencari pekerja-pekerja. Jam 9 kerja di kebun anggurku. Jam 12 kerja di kebun anggurku. Jam 3 kerja di kebun anggurku. Sampai jam 5, loh kok kamu nganggur juga? Enggak ada yang mempekerjakan kami, kerja di kebun anggurku. Dengar baik-baik. Tuhan tidak ingin orang menganggur di kebun anggurnya. Kalau engkau menganggur, dengar. Alkitab mencatat, hamba yang malas, jahat dan tidak berguna ini, lempar dia ke tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan tidak mau kita diam, bekerja. Entah tadi seperti Pak Arifin di pemerintahan, entah sebagai apa, yang penting bekerja sebelum mati. Alkitab mencatat selagi siang bekerja, akan datang malam di mana seorang pun tidak bisa bekerja.
Yesus berkata, aku dan Bapa sampai hari ini pun bekerja. Kalau jemaat malas, tidak berbuat sesuatu, berarti Anda lebih sok daripada Tuhan. Jangan pernah berharap dapat mahkota. Belum berkomsel, ayo berkomsel. Ya, ini penting sekali. Dan yang terakhir, setia kepada gereja di mana saudara digembalakan. Yang kelima, saudara, kenapa saya sampaikan di sini setia kepada gereja di mana saudara digembalakan? Tadi saya singgung, kalau gereja ini tidak lagi mengajarkan tentang Yesus, tidak lagi mengajarkan tentang Roh Kudus, tidak lagi mengatakan Yesus Tuhan, tidak mengajarkan Yesus Juru Selamat, tinggalkan gereja ini. Tapi kalau gereja ini masih mengajarkan Yesus itu Tuhan, Yesus anak Allah, Yesus Juru Selamat, Yesus penebus, mau pindah kemana lagi? Di mana-mana sama. Sekarang lagi ngetren, ada gereja-gereja yang mencari orang-orang, memindahkan jemaat ke gereja lain. Apa sih tujuannya? Padahal Alkitab mencatat begini loh, Alkitab mencatat jelas. Tuhan Yesus berkata, tuai yang telah menguning dan siap dituai, tapi pekerjanya sedikit. Minta kepada yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan penuai. Untuk apa penuai dikirim? Untuk menuai. Menuai yang mana? Menuai yang tuaian yang belum dituai. Kalau menuai tuaian yang sudah ada di lumbung, itu bukan penuai, tapi penjara. Iya kan saudaraku? Penjara. Makanya enggak usah pindah-pindah gereja, tetap sudah di sini sampai Tuhan Yesus panggil saudara pulang. Ini penting saudaraku. Apa yang dicari? Kalau saudara miskin, saudara enggak akan diajak pindah. Kalau engkau punya toko, punya kekayaan, punya skill, Anda akan diajak pindah. Betul saudaraku. Sudah di sini, kenapa saya katakan, coba kita lihat 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai dengan 4. 3 Yohanes pasal 1. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini tugas seorang gembala. Dia berdoa untuk jemaat. Dia mendoakan jemaatnya. Dulunya susah, kere, melarat, sengsara. Begitu didoakan terus, didoakan sugih, diberkati, punya toko, punya mobil. Keluar. Coba, bocengli kan? Bocengli. Iya kan? Lu gembala merawat domba dari kecil begitu besar. Gembala enggak sempat memerah air susu domba yang dirawatnya. Enggak sempat mengguntingi bulu domba. Orang lain yang mengguntingi bulu dombanya. Orang lain yang memerah air susu dan meminumnya. Coba saudaraku. Sekarang lagi ngetren. Pindah-pindah jemaat. Itukah yang Tuhan tuh suruh? Apa sih kebanggaannya? Enggak. Itu sebabnya saya katakan sudah. Kalau Tuhan taruh saudara di tempat ini. Sampai saudara menutup mata. Baru pindah. Dari dunia ke sorga. Amin. Kalau tidak jangan pindah. Sama aja. Di mana-mana gereja punya kekurangan. Nanti kalau kepala gereja sudah datang. Maka gereja akan menjadi sempurna. Amin. Yesus kepala gereja. Saudara dan saya ada gereja, ada tubuhnya. Kepala gereja datang, gereja akan jadi sempurna. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini, setiap kita diberkati. Jadi 5 hal yang kita perlu setia. 1, setia kepada Tuhan. 2, setia melakukan firman Tuhan. 3, setia dengan pasangan hidupnya. 4, setia dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Dan 5, setia kepada gereja di mana saudara digembalakan. Jangan pindah-pindah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai sampaikan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing. Supaya setiap kami diberkati dan bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga kami kuat setiap menghadapi tantangan, setiap menghadapi persoalan. Berjalan di dalam kebenaran dan terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau berkati penggembalaan di tempat ini. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang baru. Sehingga tempat ini penuh dengan jiwa yang bertobat. Dan nama-Mu dipermuliakan. Memberkati Pak Beni beserta Ibu. Dan seluruh staf penggembalaan. Engkau memberkati.
Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Di nama Tuhan, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Novita dan Saudara Nova, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lebih dalam. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Silakan Bapak Mama doakan anakmu. Tumpangkan tangan atas kepalanya, doakan di telinganya harapanmu, ucapkan berkat, ucapkan firman Tuhan. Dan setiap hari ini akan saudara lakukan di rumah, bagi anak-anakmu, maka anakmu akan tumbuh jadi anak-anak yang berkati Tuhan. Mari jemaat ulurkan tanganmu bagi orang tua dan anak-anak yang di depan kita ini. Kami mengucap syukur, kami melihat orang tua dan anak-anak yang boleh memperhatikan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat, menjadi anak generasi yang akan menggantikan kami yang pada tua ini Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin di masa depan, dan hari-hari ini sedang dipersiapkan oleh ayah ibunya, dipersiapkan oleh kakak-kakak Rocky, menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan sampai kapanpun. Sampai seumur hidup mereka, mereka tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk sekolah yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Mereka boleh pintar secara akademik. Mereka menjadi pintar dalam bergaul, disukai teman-temannya, sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi garam terang bagi teman-temannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati juga orang tuanya. Biarlah boleh memberikan teladan, berikan contoh dalam kehidupannya, nasihat yang membangun, boleh mengasihi anak-anaknya sepanjang waktu.
dan anak-anak boleh tumbuh jadi anak-anak yang sehat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan semua berkat ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seluruh warga kerajaan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita dengan seluruh sukacita yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau memuji, meninggikan Dia segala-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Pak Freddy yang sudah memberkati setiap kita dan mengingatkan kita. Semua diberkati, amin? Coba toleh kiri kanan katakan kamu harus jadi orang yang setia. Ya, ngomong, jangan cuma tunjuk-tunjuk ya. Kamu harus jadi orang yang setia ya. Haleluya. Terima kasih Bapak buat ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa memberkati Bapak Christianus Freddy yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami. Memberkati penggembalaan yang dipercayakan dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa lewat kehidupan hamba-Mu ini akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan mereka semua dipertunangkan kepada Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini memberkati hamba-Mu ini Bapak Freddy Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat, keluarga dan rumah tangganya. Kami percaya kiranya Tuhan terus pakai keluarga dan rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus melayani Raja di atas segala Raja, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, berkati dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan limpahkan dalam hidup suami istri ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih. Dan kami sebelum pulang kami akan memberikan persembahan di tempat ini. Kami memberi, menabur dengan penuh sukacita, karena kami tahu kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Apapun yang kami taburkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk Paskah kami juga Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu kerajaan Allah semakin hari semakin diperluas dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di depan Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah, yang besar turun atasmu. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah menyertai engkau, sehingga engkau dimampukan melewati setiap hal dalam kehidupanmu. Dan kami percaya engkau akan terus diangkat naik dan tidak menjadi turun. Dan kekuatan Allah yang memampukan engkau untuk mengerjakan apa saja engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Sebab aku adalah Tuhan yang seperti tiang awan dan tiang api, yang menuntun perjalananmu, yang menyertai perjalananmu sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.